Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Kartika Ratnasari, kelas 8E dari SMPN 44 Surabaya. Di pagi hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Selalu Negatif. Sebelum itu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenalmu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum itu mari kita buka Alkitab kalian atau ambil Alkitab kalian. Buka Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Dengan demikian, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Bacaan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa hidup dan bekerja untuk orang lain itu memang tidak mudah. Selalu ada suka dan dukanya. Ada saat di mana pelayanan kita itu apresiasi, tetapi ada saat di mana kita sendiri mengalami penolakan tertentu. Semua akan menjadi indah pada waktunya ketika kita bersandar pada Tuhan. Yohanes Pembaptis setia selamanya sampai menjadi martir. Yesus juga menunjukkan hal yang sama sebagai martir di atas kayu salib. Mari kita berani memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Janganlah kita diumpamakan seperti Yohanes Pembaptis, karena kita adalah bagian dari Yesus sendiri. Mari kita doa penutupan renungan firman. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat renungan yang disampaikan oleh Ratna dari SMP Negeri 44. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita dengan menyadari bahwa pemikiran kita jangan selalu negatif, terlebih terhadap Kristus Sang Penyelamat kita. Nah, renungan yang diambil dari Lukas 7 ini itu perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, ada sekelompok orang yang membanding-bandingkan antara
Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Mereka yang sadar bahwa Yohanes hanya sebagai perantara atau perintis daripada pelayanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang mengawali sehingga dia sendiri memulai pelayanannya dengan membaptis orang di Sungai Yordan. Ada begitu banyak orang-orang yang bertobat, siap menerima Allah. Nah, sementara ayat yang diambil di renungan pagi ini ayat untuk menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menolak maksud Allah terhadap dirinya Yesus, sehingga mereka tidak mau dibaptis. Nah, jadi di sini ada dua kelompok, ada orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan. Justru mereka yang mau menerima Injil ini sehingga mereka mau bertobat dan mau dibaptis. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak mau bertobat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita selalu negatif akan kebenaran firman Tuhan sehingga kita merasa lebih pintar, sehingga kita tidak renungan pagi, kita tidak membaca Alkitab, bahkan kita tidak berdoa, bahkan kita selalu negatif seperti orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Sampai Tuhan Yesus bilang ketika Yohanes datang tidak makan roti, tidak minum anggur, terus dia bilang kerasukan setan. Bahkan ketika Yesus sendiri datang, mereka menganggap kalau Tuhan Yesus sendiri itu pelahap dan peminum. Selalu saja berpikir negatif. Nah, mari kita belajar jangan sampai jadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau dalam kehidupan kita di zaman sekarang, anak-anak yang lebih mementingkan gamenya, lebih mementingkan kesuksesannya, lebih mementingkan hal-hal duniawi, ini yang dipertahankan sehingga dia tidak mau tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, berbahagialah dan banggalah ketika engkau hari-hari ini tetap menjaga komunikasimu dengan Tuhan, tetap percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena sebenarnya engkau lebih hebat dibandingkan orang yang gamenya, mungkin dia main game lebih hebat dari engkau, mungkin dia dalam beberapa hal, dalam musik, dalam apapun lebih hebat dari engkau, tapi mereka tidak memiliki waktu bersama dengan Tuhan, sehingga mereka lebih membanggakan apa yang mereka capai, sehingga mereka tidak memiliki hubungan. Makanya hari ini renungan pagi ini, jangan negatif thinking terhadap kebenaran firman Tuhan dan jangan mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, belajarlah untuk senantiasa taat sampai akhir nanti. Karena kalau engkau setengah-setengah taat, itu bukanlah dinamakan dengan taat. Nah, renungan pagi hari ini biarlah ini menjadi teguran keras bagi kita, supaya kita jangan menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terus dikecam oleh Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini kita ambil waktu untuk kembali merenungkan hidup kita ini untuk apa tujuan hidup kita ini. Sekali lagi, kau harus menyadari bahwa ketika engkau ada di dunia ini, Tuhan memiliki tujuan untuk hidupmu. Tujuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui pemikiran kita. Silakan engkau bermain game, silakan engkau membanggakan apa yang sedang kau capai hari ini, tapi jangan lupa untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karena itu yang dinantikan Tuhan.
Mari kita renungkan baik-baik renungan ini. Jangan sampai kita ditegur seperti ketika Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Mari kita belajar seperti para pemungut cukai, orang-orang berdosa lain. Ketika mereka menyadari bahwa mereka salah, mereka memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri dibaptis itu bukan berarti hanya sekedar engkau dibaptis, tapi pengertian di sini adalah engkau bertobat. Bertobat artinya meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga hari-hari ini engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sekian renungan pagi hari ini, kiranya kita bukan menjadi orang-orang yang negatif terhadap Tuhan Yesus, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengakui dosa dan kesalahan kita, tapi kita memiliki hubungan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat renungan pagi hari ini, kiranya memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur biarlah renungan singkat pagi hari ini boleh menyadarkan kami supaya kami boleh memiliki waktu yang intim dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami karena kami membanggakan sesuatu yang seharusnya tidak lebih kami banggakan ketika kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Biarlah kami memiliki kebanggaan ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan kami membanggakan sesuatu yang membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami menerima teguran dari Engkau. Lembutkan hati kami untuk menerima firman ini dengan baik. Biarlah kedepannya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk orang tua kami, bahkan berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu, karena kami percaya bahwa ketika pandemi ini ada, biarlah hubungan kami justru semakin erat dengan Tuhan. Kami tidak mengabaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Bapa di surga, biarlah renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan akhirnya biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.